pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul melalui via Meet pada malam hari ini. Tak lupa pula, mari kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik serta masukan dan saran agar kebijakan yang dihasilkan dapat berpihak pada keadilan sosial dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman dan rekan-rekan saya, yaitu ada Mutia Nadifa Suwardi, ada Nabila Salsabil, ada Aura Ramadhani Asri, ada Fauziah Watiasdar, Altaf Muhammad, Fatur Rahim, Fitri Rahmadani, yaitu saya sendiri, Amanda, dan Angelica Magalhaens. Adapun materi yang akan dibahas pada malam hari ini, yang pertama pengertian partisipasi dan partisipasi kebijakan publik. Yang kedua, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Yang ketiga, dampak negatif tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. Yang keempat, manfaat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Yang kelima, masalah yang mungkin terjadi dalam partisipasi publik. Yang keenam, masukan dan saran agar kebijakan yang dihasilkan dapat berpihak pada keadilan sosial dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu contoh kebijakan publik. Yang pertama tadi yaitu pengertian partisipasi. Apa itu partisipasi? Partisipasi adalah participation. Participation berarti the act of taking part in something, such as a partnership, Black Law Dictionary. Partisipasi adalah hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau peran serta. Adapun pengertian partisipasi menurut N. Seidman, Robert B. Seidman, dan Nailin Abeyshirker memaknai partisipasi sebagai berikut, bahwa pihak-pihak yang dipengaruhi oleh suatu keputusan yang ditetapkan, the stakeholders atau pihak yang mempunyai kepentingan, memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk pemberian masukan, kritik, dan mengambil bagian dalam pembuatan keputusan-keputusan pemerintahan. Pengertian kebijakan publik. Apa itu kebijakan publik? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak tentang pemerintah, organisasi, dan lain sebagainya. Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Pengertian kebijakan publik. Apa itu kebijakan publik? Aston memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of value for the whole society, atau sebagai pelaksanaan nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai a project, program of goal, value, and practice, atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Untuk materi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik akan dijelaskan oleh Saudari Fauziah Watiasdar. Kepada Saudari, disilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Nah, yang pertama yaitu masyarakat dapat membentuk opini atau pemikiran melalui media massa. Media massa berperan penting dalam menyebarkan informasi dan gagasan kepada masyarakat sehingga memungkinkan mereka untuk menyuarakan pendapat dan aspirasinya terkait suatu kebijakan publik. Penting untuk diingat bahwa tidak semua media massa memiliki kredibilitas yang sama. Masyarakat perlu bersikap kritis terhadap informasi yang mereka terima dari media massa dan memastikan bahwa informasi tersebut akurat dan objektif. Yang kedua adalah masyarakat memberikan masukan masalah yang dihadapi masyarakat dengan mengirimkan informasi kepada pemerintah lewat telepon, SMS, atau sosial media dengan menunjukkan fakta-fakta di lapangan. Bentuk partisipasi ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu menyampaikan aspirasinya pada saat anggota legislatif berkunjung ke kampung atau desa. Nah, di sini kunjungan anggota legislatif ke kampung-kampung atau desa merupakan kesempatan bagi masyarakat yaitu untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada anggota legislatif. Selanjutnya yaitu mengkritisi kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah yang tidak memihak kepada kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu partisipasi juga dapat ditunjukkan dengan memberikan dukungan moral kepada perumus kebijakan. Dalam tahap ini, masyarakat harus berperan aktif untuk mengontrol apakah input dari masyarakat tersebut terakomodir atau tidak. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Untuk materi dampak negatif tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan kebijakan publik akan dijelaskan oleh Saudari Amanda kepada Saudari. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi selanjutnya yaitu dampak negatif tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. Jadi yang pertama yaitu rendahnya efektivitas kebijakan publik. Kebijakan publik yang tidak efektif berarti kebijakan tersebut tidak mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak membawa perubahan positif yang kedua yaitu tidak memenuhi hak-hak rakyat secara menyeluruh. Kebijakan publik yang gagal memenuhi hak-hak rakyat berarti kebijakan tersebut tidak memperhatikan kebutuhan dasar dan hak-hak asasi manusia seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keadilan. Yang ketiga yaitu menyebabkan rendahnya kualitas kebijakan yang dihasilkan. Ketika kebijakan tidak efektif dan tidak memenuhi hak-hak rakyat, kualitas kebijakan tersebut menjadi rendah. Kebijakan berkualitas rendah tidak mampu memberikan solusi jangka panjang bagi masalah yang ada, dan seringkali hanya menjadi tambal sulam yang tidak menyentuh akar permasalahan. Selanjutnya yaitu tidak sesuainya dengan kebutuhan dan keinginan rakyat. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat cenderung diabaikan atau ditolak oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena kebijakan tersebut mungkin didasarkan pada asumsi yang keliru atau kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatannya. Akibatnya, kebijakan tersebut tidak relevan dan tidak efektif dalam menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi oleh rakyat. Terus yang selanjutnya yaitu tidak sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat akan sulit diterima dan diimplementasikan. Nilai-nilai budaya mencerminkan keyakinan, norma, dan kebiasaan yang telah mengakar dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik tidak menghormati atau malah bertentangan dengan nilai-nilai ini, masyarakat cenderung menolak atau melawan kebijakan tersebut. Selanjutnya yaitu timbulnya gejolak dalam masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, terhambatnya pelaksanaan pembangunan nasional, dan semakin tertinggalnya dari bahasa lain. Terus yang terakhir yaitu merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kemungkinan terjadinya anarkisme dalam masyarakat sangat tinggi. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu manfaat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan yang akan disampaikan oleh Saudara Fatur Rahim. Kepada Saudara, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang manfaat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Nah, di sini ada beberapa manfaat yang kemudian dapat didapatkan oleh masyarakat apabila ia ikut dalam pembuatan kebijakan. Yang pertama, terciptanya kebijakan publik yang lebih baik. Nah, apabila kemudian masyarakat ikut dalam kebijakan publik, maka dapat kebijakan publik itu dapat lebih baik karena kemudian masyarakatlah yang mengetahui kondisi di suatu wilayah tertentu. Kemudian yang kedua, meningkatnya kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif. Sebagaimana yang kita tahu, kepercayaan warga terhadap lembaga-lembaga seperti lembaga eksekutif dan legislatif itu kemudian rendah. Nah, apabila kemudian masyarakat ikut dalam pembuatan kebijakan publik, maka kepercayaan warga terhadap legislatif dan lembaga eksekutif itu dapat meningkat. Kemudian yang ketiga, memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. Apabila kemudian warga ikut dalam pembuatan kebijakan publik, maka implementasi yang didapat itu pasti lebih efektif karena kemudian wargalah yang ikut dalam pembuatan kebijakan publik tersebut. Kemudian yang terakhir, efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat. Nah, mungkin itulah beberapa manfaat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik. Mungkin ada manfaat yang lebih besar apabila kemudian masyarakat ikut dalam kebijakan publik. Maka dari itu, saya menghimbau kepada masyarakat untuk terus ikut dalam pembuatan kebijakan publik. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya mengenai masalah yang mungkin terjadi dalam partisipasi publik yang akan disampaikan oleh Saudara Angelica Magalhaens. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah yang mungkin terjadi dalam partisipasi publik. Yang pertama itu kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat. Masyarakat belum memahami hak-hak mereka dalam partisipasi dan tidak memiliki kesadaran yang cukup tentang pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, masyarakat madani belum terbentuk dengan baik. Masyarakat belum memiliki budaya yang mempromosikan partisipasi dan tidak memiliki struktur yang efektif untuk mengorganisir dan mengkoordinasi partisipasi. Yang ketiga, tidak efektifnya dalam menghimpun aspirasi masyarakat. Masyarakat tidak memiliki cara yang efektif untuk menghimpun aspirasi dan kebutuhan mereka, sehingga aspirasi masyarakat tidak dapat diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Next, partisipasi masyarakat kurang atau tidak aktifnya masyarakat dalam kebijakan publik. Ada dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Masyarakat tidak aktif dalam partisipasi dan tidak memiliki kesadaran yang cukup tentang pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, faktor internal, di mana masyarakat masih terbiasa pada pola lama, yang peraturan-peraturan tanpa partisipasi warga tinggal menerima dan melaksanakannya saja. Yang kedua, faktor eksternal, di mana kebijakan publik yang dibuat kadang-kadang belum menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung. Tidak dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Sekian dari saya Terima
kasih kepada pemateri. Selanjutnya, masukan dan saran agar kebijakan yang dihasilkan dapat berpihak pada keadilan sosial dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Materi ini akan disampaikan oleh Saudari Aura Ramadhani Asri. Kepada Saudari, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat berpihak pada keadilan sosial dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, berikut ini ada beberapa masukan dan saran yang dapat diberikan. Yang pertama, pengembangan keterampilan dan kompetensi. Pendidikan dan pelatihan yang lebih baik dapat diberikan kepada para pejabat dan pegawai pemerintahan agar mereka itu lebih siap dalam menghadapi tantangan dan memahami kebutuhan masyarakat. Nah, hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan dan memastikan keadilan sosial. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap keadilan sosial. Yang ketiga, pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan pengendalian yang efektif harus dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan agar keadilan sosial dapat dipertahankan. Yang keempat, itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang diberikan sejak dini itu dapat membantu masyarakat memahami nilai-nilai keadilan sosial dan mengembangkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Yang kelima, yaitu keterbukaan dan transparansi. Keterbukaan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan itu sangat penting, di mana masyarakat harus diinformasikan tentang kebijakan yang dihasilkan dan bagaimana kebijakan tersebut akan mempengaruhi mereka. Yang keenam, koordinasi dan sinkronisasi. Koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai lembaga dan instansi pemerintahan serta antara pemerintah dan masyarakat itu sangat penting untuk memastikan keadilan sosial. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan yang dihasilkan. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu pengembangan sistem hukum yang adil. Sistem hukum harus dapat menjamin hak-hak masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada kepentingan elit saja. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya, contoh kebijakan publik yang akan disampaikan oleh Saudari Mutia Nadifa Suardi. Kepada Saudari, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai contoh kebijakan publik. Adapun salah satu contoh dari kebijakan publik itu sendiri yaitu pergantian kurikulum pendidikan. Pergantian kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan negara pada tahun 1945. Perubahan kurikulum ini dilakukan untuk memperbaiki dan menyesuaikan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Next. Nah, bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan kebijakan publik? Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pergantian kurikulum pendidikan sangat penting untuk mencapai kebijakan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Proses pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat dapat meningkatkan keterbukaan dan akses informasi, memungkinkan masyarakat untuk memahami isu-isu yang relevan, mengevaluasi konsekuensi kebijakan, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dengan pengetahuan yang memadai. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan kepada Nabila Salsabil. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Dalam implementasi kebijakan pendidikan, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti konsultasi publik, pendekatan bahasa agama dan ideologis, dan pendekatan motivasi kebutuhan pemenuhan diri, atau pendekatan mutu. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mengelola program-program pendidikan.
Namun, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan dapat dihambat oleh beberapa faktor, seperti budaya paternalis yang dianut oleh masyarakat, apatisme karena masyarakat jarang dilibatkan dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah daerah, tidak adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, hambatan kultural, dan hambatan geografis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Altaf Muhammad. Kepada Saudara, disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nabila Salsabil. Berikut adalah beberapa masukan dan saran terkait partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pergantian kurikulum pendidikan. 1. Konsultasi publik, pemberdayaan masyarakat, evaluasi dan transparansi, pengembangan kapasitas masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan, mengatasi ketimbangan akses partisipasi, advokasi kebijakan publik, pengembangan ruang publik, pengembangan kapasitas pendidik, pengembangan sumber daya, pengembangan sistem evaluasi, pengembangan sistem pengawasan, pengembangan sistem komunikasi, pengembangan sistem keterlibatan masyarakat, pengembangan kapasitas. Sekian dari saya. Terima kasih kepada pemateri. Jadi itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup presentasi pada malam ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.